Halo, assalamualaikum. Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang RGP itu apa. Nah, nanti akan jadi pasiennya itu dia. Itu namanya Dewi. Sebelumnya nanti saya akan jelaskan tentang RGP itu apa, tata caranya seperti apa, dan siapa aja yang boleh melakukan RGP. Tanpa basa-basi, kita mulai ya. Nah, biasanya orang yang RGP itu tindakan kegawat daruratan. Nah, di sini contohnya, di sini ada pasien, dia itu terkena henti jantung. Nah, biasanya RGP ini bisa dilakukan pada orang yang terkena henti jantung atau yang punya serangan jantung dan orang yang tenggelam. Nah, RGP ini juga bisa dilakukan di lingkungan sekitar masyarakat, keluarga, maupun di rumah sakitnya sendiri. Nah, cara yang pertama yaitu danger. Danger itu pastikan dulu nih lingkungannya aman atau enggak, ada bahaya atau enggak dari lingkungan. Misalnya kalau di jalanan ada kendaraan lewat atau enggak, kita pasti amankan dulu pasiennya atau korbannya, karena harus aman pasien dan aman si penolong. Nah, kalau sudah aman semuanya, baru kita panggil pasiennya untuk biar tahu ada kesadaran atau enggak. Caranya, bu, kalau dia tidak ada, segera kita telepon 119 atau tim medis agar supaya datang. Kalau di rumah sakit itu kita sebutnya code blue, bisa dipanggil. Tapi kalau misalnya di lingkungan sekitar, kita telepon. Nah, sambil itu kita pertama cek dulu nih nadinya ada atau enggak. Kalau dia pakai kerudung nggak apa-apa, yang penting kita kerasa. Baru kepala kita dekatkan ke area hidung sama mulut pasien dan pastikan kita lihat pergerakan dadanya, ada pernapasan atau enggak. Nah, di sini nadinya tidak ada, pernapasannya tidak ada. Nah, habis itu kita lakukan apa? Yaitu kita lakukan compression. Kompresi itu sendiri itu kedalamannya sampai 5-6 cm. Nah, yang kita perhatikan itu posisi kita. Posisinya harus sejajar lurus sama pasien, harus tegak. Nah, di sini kita lakukan kompresinya sebelah kiri karena jantung ada di sebelah kiri. Dengan cara kita pastikan di tulang tengah, itu scapula, kita arahkan ke dekat puting. Nah, di antara tengah-tengah puting dan scapula, di situ letak jantung itu berada. Nah, posisi tangannya harus tekuk seperti ini. Posisi badan kita harus lurus, tidak boleh kayak ngebungkuk kayak gini. Usahakan kompresinya harus badan yang goyang, tapi jangan bahunya, karena itu akan buat kita capek. Nah, kompresi ini sendiri itu dilakukan selama 100-120 kali pemompaan, atau yang kita bisa sebut 30:2 selama 5 siklus. Nah, selama 5 siklus itu 30 kali kita kompresi dada kayak gini. Nah, nanti duanya itu kita memberikan bantuan nafas, tapi sebelum itu kita lakukan airway dengan menggunakan teknik hand lift and chin lift. Caranya seperti ini. Kita pegang dahinya dan kita pegang dagunya. Kita arahkan ke angkat biar aliran nafas itu lancar. Nah, baru kita buka mulutnya. Kita lihat di dalam mulutnya ini ada sumbatan atau enggak. Kalau ada sumbatan, kita swab. Tapi usahakan tangan kita dilindungi dulu ya. Mau pakai plastik di lingkungan sekitar ataupun handscoot kalau di rumah sakit. Kalau sudah tidak ada sumbatan di area mulut, baru kita lakukan pemberian nafas. Pemberian nafas bisa melalui dari mulut penolong ke mulut korban atau dari hidung, tergantung ada indikasi atau enggak di daerah mulut. Kalau ada, berarti kita lakukan pemberian nafas dari mulut ke hidung. Nah, tapi pemberian nafas ini tidak disarankan bagi kalian yang belum melakukan pelatihan RGP. Nah, jadi sambil menunggu tim medis, kita sebaiknya harus melakukan kompresi itu terus menerus sampai si pasien ini ada nafas kembali. Setelah melakukan semuanya, kita cek lagi nadinya ada atau enggak. Selama masih belum ada, kita lakukan terus. Tapi kalau sudah ada, kita posisikan mantap, yaitu dengan cara tangannya yang sebelah kiri ditekuk sebelah sini, tangan kanan lurus, kakinya diangkat satu, baru kita balikkan badannya. Nah, posisi seperti ini biar si paru-parunya ini lebih ngembang, supaya si pasien ini ada nafasnya. Ini bagi pasien yang ada nafasnya, jadi dia bisa rileks. Nah, kalau tim medis sudah datang, kita kasih laporannya. Kita udah ngakuin apa aja nih buat si pasien ini. Kita lakuin RGP sama pemberian nafas. Nah, tapi pastikan dulu kalau misalnya pasiennya ini dia punya indikasi
kayak ada infeksi pada paru-paru itu juga tidak disarankan untuk memberi nafas. Harus menggunakan alat. Alat itu dia kayak airbag, nanti ada kantong di sini, kayak dipompa nantinya. Kalau sudah itu semua, baru kita bawa ke unit UGD lewat tim medis. Semoga membantu. Terima kasih.